Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, di kesempatan kali ini aku mau sharing atau mau praktekkan amalan yang diijazahkan oleh Habib Novel Al-Adrus saat kita memiliki hajat yang besar. Jadi ini dilakukan di sepertiga malam setelah kita sholat taubat, terus sholat tahajud, kemudian sholat hajat, kemudian sholat witir. Nah, ini kita dengarkan dulu video dari Habib Novel Al-Adrus. Anda melihat tayangan ini, amalkan seperti yang saya ajarkan, berarti sudah mendapat ijazah dari saya, dan saya dapat dari guru-guru saya. Syarat nomor 1 adalah yakin. Mutlak apapun itu amalannya, doa itu syaratnya harus yakin. Yakin qabul, yakin terkabul. Jadi jangan lagi kirim pesan WhatsApp ke Habib Novel dengan kalimat, Habib, sudah saya amalkan, tapi kok nggak kabul-kabul ya? Berarti kamu gagal. Gagalnya apa? Mempertanyakan kabul atau tidak kabul, itu berarti ragu. Orang yang yakin itu tidak melihat apa yang di depan mata. Sholat 2 rakaat, sholat hajat, setelah Al-Fatihah Al-Kafirun, yang kedua setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas, salam, jangan lupa Bismillah, Alhamdulillah, sholawat. Setelah itu baca surat Al-Imran ayat 173. Al-Imran 173, baca ayatnya. Ya, ayatnya dibaca tadi sampai kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, hasbunallahu wa ni'mal wakilnya itu dibaca 450 kali. Fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi yang diulangi 450 kali hanya hasbunallahu wa ni'mal wakil, 450 kali hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jangan lebih, jangan kurang. Ada orang ngeyel sama saya, "Bib, kalau lebih kan bagus." Ya, ini bukan masalah bagus atau kurang bagus. Ini masalah kunci. Kunci itu kalau giginya 3, buat tambah siji kayak bisa membuka. Tahu kunci? Ada kunci? Kunci boleh saya buat contoh. Ini kalau dicontohkan nanti kunci apa, motor atau kunci apa boleh, Amit ya. Nah, nih kunci ini ya. Kunci ini kan giginya ada 1, 2 gitu kan ya. Nah, ini kalau misalnya 1, 2 ini ditambah, wah biar mantap tambah 5. 1, 2, 5 enggak bisa buka. Enggak bisa buka. Ditambah enggak jalan, dikurangi juga enggak jalan. Ya pasnya itu, pasnya sesuai bentuknya ini. Nah, bikin tadi 450 kali jumlahnya, itu memang untuk buka kunci. Nah, kalau ilmu enggak nyampe ikut saja. Kalau saya akan mikir. Nah, ini buat orang-orang sudah dibukakan oleh Allah Ta'ala makna-makna dari Al-Quran. Hasbunallahu wa ni'mal wakil 450 kali. Oke, jadi yang kita lakukan adalah setelah sholat hajat itu kita membaca surat Ali Imran ayat 173. Nah, kita baca hasbunallahu wa ni'mal wakilnya itu sebanyak 450 kali. Yuk kita praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. 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 Oke, jadi pokoknya itu 450 kali, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang ya. Selesai 450 kali, langsung tutup dengan ayat 174. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsasuhum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzul fadlin 'adzim. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, sholawat, donga, Allahumma. Setelah kita baca hasbunallah wa ni'mal wakilnya 450 kali, kemudian dilanjut dengan surat Ali Imran ayat 174-nya, yaitu fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'u wattaba'u ridwanallah wallahu dzul fadlin 'adzim. Nah, kemudian kita berdoa, kita ungkapkan semua yang kita inginkan. Nah, kalau aku sendiri itu aku biasanya aku tulis di sini. Jadi kayak gini, aku bikin scripting. Jadi biar gampang apa yang aku minta semuanya ada di sini. Jadi misalnya kalian nih dan itu terapkan juga ya LOA sama LOP-nya. LOA, Law of Attraction, dan Law of Projection. Jadi Law of Attraction itu kita bersyukur terlebih dahulu sebelum dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita doanya itu, seni berdoanya itu kita bukan lagi semoga, bukan lagi memakai kata semoga, tapi memakai kata alhamdulillah atau kebersyukuran gitu. Jadi kita seakan-akan kita sudah mendapatkan apa yang kita minta gitu. Jadi sebelum dikasih kita sudah berterima kasih kepada Allah. Itu bukannya lebih ini kan ya. Jadi kayak misalnya nih kita ke ibu kita sendiri, misalnya kita meminta ke orang tua kita minta gitu kan. Nah, belum dikasih tapi kita sudah berterima kasih gitu, kayak memuji-muji orang tua kita gitu dengan kata-kata ya Allah terima kasih
terima kasih mama bapak gitu sudah belikan ini. Pastinya kan orang tua kita, wah anak ini ya Allah apa bagus sekali gitu, belum dikasih udah yang ini, jadi aku sangat malu kalau misalnya nggak ngasih gitu, apalagi Allah gitu. Kalau kita aja kalau misalnya berdoa mengangkat kedua tangan kita kemudian Allah tidak mengabulkan, itu Allah malu loh kepada kita. Jadi kita harus yakin bahwa apa yang kita pinta itu akan Allah kasih dah. Nah, dengan kita mengatraksikan itu semua, jadi kita mengucapkan alhamdulillah kepada Allah. Misalnya kita pengen umroh atau pengen haji, misalnya kita pengen mobil, pengen motor, pengen rumah, nah itu kita mintanya itu Masya Allah, Alhamdulillah, ucapannya gini, Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, terima kasih banyak ya Allah atas rumah yang kau berikan, atas mobil yang kau berikan, atas motor yang kau berikan, atas terima kasih kau panggil ke Baitullahmu ya Allah, terima kasih kau panggil kami sekeluarga untuk umrah berkali-kali ya Allah, untuk jalan-jalan ke luar negeri berkali-kali ya Allah. Nah gitu, jadi doa semoganya itu diganti dengan ucapan alhamdulillah dan law of protection. Jadi bayangkan gitu, misalnya nih kamu pengen mobil, nah mobilnya tuh seperti apa gitu, warnanya seperti apa, dan bayangkan kamu sudah menaiki mobil itu, kamu mempelajari mobil itu, kamu jalan-jalan sama keluarga kamu dengan mobil itu. Nah seperti itu. Jadi berdoa itu jadi kita berterima kasih terlebih dahulu kepada Allah sebelum diberi. Jadi kita bayangkan apa yang kita inginkan gitu kan, bayangkan seperti apa gitu, misalnya sudah ada gitu, misalnya pengen rumah itu sudah ada. Yang bisa doanya itu kickback seperti yang ada di magnet rezeki, yaitu kita mendoakan orang lain seperti yang misalnya siapa gitu kita doakan, misalnya orang tua kita atau suami kita atau tetangga kita atau orang lain, pokoknya kita doakan. Kita katakan ya Allah, muliakan, bahagiakan, cintai, sayangi, rahmati dia ya Allah, kabulkanlah semua hajat-hajat keinginannya ya Allah. Misalnya dia pengen rumah, mobil, motor atau haji atau umroh ya Allah, maka kabulkanlah semua keinginannya ya Allah. Jadi kalau punya hutang gitu dan yang kita sebut amanah, nah kita pengen lunas gitu, jadi kita doakan orang lain agar hutang-hutang mereka atau amanah-amanah mereka itu lunas. Jadi kita mendoakan orang lain, jadi malaikat itu mendoakan balik kita. Kalau kita mendoakan orang lain itu sama saja kita mendoakan diri kita sendiri. Jadi saat kita mendoakan orang lain itu para malaikat kita mendoakan kita, mengaminkan doa itu sehingga tidak ada penghalang, sehingga insya Allah doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, jadi itu usahakan untuk lakukan 41 hari 41 malam, jangan libur, usahakan. Nah, dan juga imbangi dengan perbanyak sedekah ya. Perbanyak itu maksudnya bukan jumlahnya tapi istiqomahnya. Jadi istiqomahkan misalnya setiap habis sholat subuh sedekah berapapun itu, jadi masukkan ke celengan seperti ini. Nah itu kita masukkan dan kita berdoa, kita baca doa saat bersedekah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dul quwwatil matin urzuqni Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nah, sambil kita masukkan uangnya, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, apa yang kita minta itu ya Allah, dengan berkah sedekah ini ya Allah, tolong kabulkanlah semua hajat-hajat hamba ya Allah, tunjukkanlah keajaibanmu ya Allah, memohon ya Allah. Amin. Nah, itu. Oke, jadi itu jika apalagi kalau misalnya kalian punya hajat-hajat yang besar, kuncinya pokoknya harus yakin, dan juga jangan walaupun misalnya nih ya, misalnya tidak dikabulkan di dunia, yang namanya berdoa itu tetap dapat pahala dan pastinya tetap tercatat di lauh mahfuznya Allah, dan juga pastinya akan Allah gantikan nanti di akhirat kala. Jadi nggak ada ruginya yang namanya berdoa, karena Allah sendiri yang memerintahkan untuk kita banyak berdoa. Karena itu adalah janji Allah. Jadi di dalam surat Al-Ghafir ayat 60 Allah sudah berfirman bahwa berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Jadi jangan ragu ya, meskipun tidak dikabulkan di dunia tapi dikabulkan di akhirat. Jadi harus banyak-banyak berdoa. Oke. Nah, kalau bagi aku sendiri, untuk doa itu aku niatnya adalah ibadah dan untuk agar Allah senang gitu. Karena kan Allah sangat suka kepada hambanya yang banyak-banyak berdoa. Dan kalau misalnya kita diberi kesempatan untuk berdoa, itu merupakan rezeki yang paling banyak, yang tidak semua orang bisa mendapatkannya gitu. Seperti yang kita tahu, kebanyakan
Apalagi gitu orang yang misalnya habis sholat itu biasanya dikir dulu atau berdoa dulu, kebanyakan itu kan langsung sat gitu kan, langsung udah pindah gitu kan. Jadi kita diberi kesempatan untuk bisa berdoa meminta kepada Allah, itu merupakan ada rezeki yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk pengabulannya apa yang kita minta itu merupakan bonus. Jadi apapun itu kita keluhkan ke Allah, kita punya masalah, kita curhatnya ke Allah, kita minta solusi ke Allah. Pokoknya kita minta pertolongan itu selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, semoga bermanfaat. Yuk praktekkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.